Oke, halo semua. Jadi hari ini saya akan bahas materi fisika mengenai gerak parabola. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, gerak parabola itu adalah gerak parabola itu adalah gerak yang lintasannya berupa parabola. Nah, gerak parabola itu adalah perpaduan antara gerak lurus beraturan ya, GLB, dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ilustrasi. Nah, ilustrasinya ya kurang lebih seperti ini. D adalah sumbu X, E ini adalah sumbu Y, yang horizontalnya adalah sumbu X. Nah, jika ada suatu bola atau peluru, ya misalnya anggap aja ada peluru, dilemparkan dengan sudut elevasi sebesar alfa misalnya, dengan kecepatan awal V0. Nah, maka dia akan membentuk gerak parabola seperti ini. Dimana ini V0-nya ini bisa kita uraikan ya ke arah sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah Vx, yaitu V0 cos alfa. Kenapa cos alfa? Karena dia berimpit dengan di samping sudut. Ingat aja gini, dekat mas, kan ada K tuh, ada K berarti itu cos. Kalau yang di sumbu Y kan jauh dari sudut, berarti jauh mas tuh kan ada S nya di belakang, berarti dia kali sin gitu. V0 sin, berarti ini adalah VY sama dengan V0 sin alfa. Ini adalah V0X, ini adalah V0Y, ini adalah V0X. Nah, kemudian di sini, di titik tertinggi, ini ada titik tertinggi ya. Ini adalah titik tertinggi Hmax-nya. Max, kemudian di sini misalnya dari titik A, titik B, titik C. Nah, dari A ke C ini adalah jarak terjauhnya, X max. Nah, ini kan awalnya dia peluru ini ditembakkan dengan kecepatan awal sebesar V0. Nah, setelah dia bergerak selama T sekon, berarti kan dia mengalami perubahan posisi ya, dan mengalami perubahan kecepatan. Ya, anggap aja setelah bergerak selama T detik dia berada di sini, berarti arah kecepatannya ke sana. Nah, kemudian kita proyeksikan juga terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah Vx, kecepatan dalam arah sumbu X, dan Vy, kecepatan dalam arah sumbu Y. Ini adalah V-nya.
Kemudian setelah mencapai titik tertinggi, dia hanya punya kecepatan yang arah ke sumbu X saja. Dia hanya punya Vx saja di titik tertinggi. Di titik tertinggi juga Vy-nya sama dengan 0 ya. Vy sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita bahas ya persamaan geraknya dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, persamaan dalam arah sumbu X dulu. Sumbu X. Nah, pertama ada namanya Vx, yaitu kecepatan dalam arah sumbu X. Vx itu sama dengan V0x. Nah, V0x itu tadi adalah V0 cos alpha. Nah, ini adalah kecepatan dalam arah sumbu X. Persamaan 1. Kemudian jarak tempuh setelah peluru ini bergerak selama T detik dalam arah sumbu X. X sama dengan V0 X dikali T. X sama dengan V0 cos alpha dikali T ya. Nah, ini adalah jarak tempuh secara horizontal setelah peluru ini bergerak selama T detik. Nah, keterangan Vx itu adalah kecepatan dalam arah horizontal ya. Horizontal, terus V0 adalah kecepatan awal tembakan, lalu alfa adalah sudut elevasi, tembakan, kemudian T adalah waktu, satuannya sekon ya, ini satuannya meter per detik, meter per sekon. Sudut elevasi itu satuannya derajat, ini notasi derajat ya. Kemudian waktu itu satuannya sekon. Dan X itu adalah jarak tempuh horizontal setelah T detik, satuannya meter. Nah, ini adalah persamaan dalam arah sumbu X. Nah, kemudian kita bahas kecepatan sesaat. Ya, kita bahas kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat itu adalah besarnya kecepatan peluru, kecepatan benda ya, setelah bergerak selama T detik. Nah, kecepatan sesaat di sini ya, di sini ada kecepatan sesaat ya di sini.
Sini dia punya kecepatan sesaat. Nah, V itu adalah kecepatan sesaatnya. Maka kita tahu bahwa Vx itu adalah konstan, V0 cos alpha, dan Vy itu adalah V0 sin alpha min gt, karena dipengaruhi oleh gravitasi. Maka V resultan adalah akar, kita pakai Pythagoras, Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Keterangannya Vy itu adalah kecepatan dalam arah sumbu Y kemudian G itu adalah percepatan gravitasi, ini Vy itu satuannya meter per sekon ya. Kalau percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian Vr itu adalah velocity of rate atau kecepatan sesaat. Satuannya meter per sekon. Nah, selanjutnya kita bahas arah kecepatannya. Arah kecepatan kita gunakan tan theta ya, sama dengan Vy per Vx. Persamaan keempat. Nah, ini adalah arah kecepatan tan theta sama dengan Vy per Vx ya. Nah, selanjutnya kita analisis geraknya dalam arah sumbu Y. Persamaan gerak dalam arah sumbu Y. Nah, pada arah sumbu Y ini dia akan mengalami GLBB karena adanya pengaruh gaya gravitasi. Ya. Maka untuk persamaan yang pertama adalah Vy sama dengan V0Y min GT. Maka Vy sama dengan, kita tahu bahwa V0Y itu adalah V0 sin alpha min GT. Nah, ini adalah kecepatan dalam arah sumbu Y. Nah, persamaan kelima. Kemudian jarak ketinggian setelah bergerak selama T detik itu adalah Y sama dengan V0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Y sama dengan V0 cos alpha dikali T min setengah GT kuadrat. Nah, ini adalah persamaan ke-6.
dimana keterangannya Y itu adalah ketinggian benda setelah bergerak selama T detik. Satuannya adalah meter. Nah, ini aja sih persamaan gerak dalam arah sumbu Y. Nah, selanjutnya kita analisis di titik tertingginya dan jarak horizontal terjauh. Nah, persamaan pada titik tertinggi. Halo. Oke, kita lanjut ya. Persamaan pada titik tertinggi. Yang pertama adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi. Titik tertinggi. Nah, kita tahu bahwa tadi itu kecepatan pada titik tertinggi. Nah, di sini kecepatan di titik tertinggi itu sama dengan 0, Vy-nya sama dengan 0. Maka waktu dari titik tertinggi bisa kita turunkan dari persamaan yang kelima ini. Persamaan yang nomor 5. Dimana Vy-nya kita buat 0. Maka Vy sama dengan V0 V0 sin alfa min GT. Nah, Vy 0 sama dengan V0 sin alfa minus GT. T-nya ini adalah T max. Waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, GT max ini kita pindahkan ke ruas kiri. GT max sama dengan V0 sin alfa. Maka T max adalah V0 sin alfa per G. Dimana keterangan T max adalah waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Satuannya sekon. Ini persamaan yang ke-7. Nah, selanjutnya ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum. Nah, untuk mencapai untuk menentukan persamaan tinggi maksimum, kita substitusikan persamaan T max yang kita dapat tadi ke persamaan yang ke-6. Kita substitusikan ke sini. Kita ganti T-nya. Nah, kan Y itu adalah V0 sin alfa dikali T minus setengah GT kuadrat. Nah, kita ganti Y max sama dengan V0 sin alfa, T-nya kita ganti dengan T max. T max tadi adalah V0 sin alfa per G.
minus setengah G, T nya kita ganti juga V0 sin alfa per G dikuadratkan, maka Y max kita dapat rumusnya V0 sin alfa dikali V0 sin alfa per G minus setengah G V0 sin alfa per G dikuadrat, itu hasilnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G kuadrat ya. Nah, di sini G nya kita coret 1. Maka Y max sama dengan V0 kali V0 adalah V0 kuadrat, kemudian sin alfa kali sin alfa adalah sin kuadrat alfa per G minus ini jadinya V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, yang ini kita kalikan 2 ya, kita samakan penyebutnya, kali 2. Y max sama dengan 2 V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G minus V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Karena penyebutnya sudah sama, kita satukan saja. Maka ini menjadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, ini adalah rumus ketinggian maksimum yang dicapai oleh benda. Ini adalah persamaan ke-8, di mana keterangan Y max adalah ketinggian maksimum satuannya meter. Oke, selanjutnya kita bahas energi yang dimiliki benda ketika berada di ketinggian maksimum. Yang pertama, energi kinetik pada ketinggian maksimum. Energi kinetik pada ketinggian maksimum K sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, tadi pada ketinggian maksimum dia hanya punya kecepatan dalam arah sumbu X. Kita ganti V-nya menjadi setengah, V-nya kita ganti. Kecepatan dalam arah sumbu X dirumuskan dengan V0 cos alfa. Kita kuadratkan. Maka ini menjadi K sama dengan setengah M V0 kuadrat cos kuadrat alfa ya. Maka ini adalah rumus energi kinetik pada ketinggian maksimum. Adalah persamaan ke-9. Keterangan K itu adalah energi kinetik satuannya adalah joule, kemudian M itu adalah massa benda yang dilemparkan, yang ditembakkan, massa benda, satuannya kilogram. Nah, kita bahas
selanjutnya energi potensial di ketinggian maksimum. Pada ketinggian maksimum. Nah, rumus energi potensial secara umum adalah U sama dengan mgh. U sama dengan mgh nya kita ganti, karena pada ketinggian maksimum kita ganti hanya dengan Ymax. Maka U sama dengan mg, Gmax nya kita substitusi persamaan Ymax nya yang tadi kita dapat persamaan 8. Itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Maka U sama dengan mg V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G ya. G nya kita coret 1, G nya kita coret. Maka persamaannya menjadi U sama dengan setengah M V0 kuadrat sin kuadrat alfa. Mirip-mirip dengan persamaan energi kinetiknya. Ini adalah persamaan ke-10. Nah, di sini keterangannya U itu adalah energi potensial. Kesatuannya juga joule. M ini sama dengan di keterangan energi kinetik, M itu adalah massa bendanya. Nah, ada energi kinetik, ada energi potensial, kita bisa cari hubungan energi mekaniknya. Energi mekanik pada ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum energi mekanik dirumuskan dengan M sama dengan K plus U. Nah, kita substitusi K yang tadi. K nya adalah setengah M V0 kuadrat cos kuadrat alfa ditambah U nya. U nya adalah M V0 kuadrat sin kuadrat alfa. M sama dengan kita faktorkan, setengah M V0 kuadratnya kita keluarkan, V0 kuadrat. Nah, yang tersisa adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Nah, kita tahu di matematika ini adalah identitas trigonometri. Nah, di matematika kita tahu sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Maka energi mekanik di titik maksimum dirumuskan dengan setengah M V0 kuadrat ini kali 1 ya tetap. Jadi hasilnya adalah energi mekanik di titik maksimum adalah setengah M V0 kuadrat. Nah, keterangannya M itu adalah energi mekanik. Satuannya joule. Oke, ini adalah analisis pada titik tertinggi. Oh ya, di sini M besar itu energi mekanik ya. Kalau M kecil di sini adalah massa benda. M besar itu adalah energi mekaniknya. Oke, biar tidak bingung, biar tidak tertukar. Nah, selanjutnya kita bahas analisis pada arah
pada jarak horizontal terjauhnya. Persamaan pada jarak horizontal terjauh. Yang pertama adalah waktu untuk mencapai jarak horizontal terjauh. Nah, tadi sebelumnya kita tahu bahwa waktu untuk mencapai tinggi maksimum adalah Tmax sama dengan V0 kuadrat V0 sin alfa per G. Maka waktu untuk mencapai jarak horizontal terjauh kita notasikan saja dengan TH, itu adalah 2 kali Tmax. Maka TH sama dengan 2 substitusi Tmax nya V0 sin alfa per G. Maka TH sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Ini adalah persamaan 11. Keterangan TH adalah waktu untuk mencapai jarak horizontal terjauh, satuannya sekon. Nah, untuk mencapai jarak horizontal terjauh, nah, untuk mencapai jarak horizontal terjauh kita substitusikan persamaan ke-11, persamaan TH sama dengan 2 V0 sin alfa per G ini ke persamaan ini, ke persamaan 1. Kita substitusikan maksudnya ke persamaan 2. Kita ganti T-nya. Nah, persamaan 2 adalah X sama dengan V0 cos alfa per T. X sama dengan V0 cos alfa kali T. Kita substitusikan X sama dengan V0 cos alfa kali T. Maka X max sama dengan V0 cos alfa. T-nya kita ganti dengan TH ini. Substitusikan persamaan 11. 2 V0 sin alfa per G. X max sama dengan V0 cos alfa dikali 2 V0 sin alfa per G. Kita susun persamaannya. Ini adalah V0 kuadrat 2 sin alfa cos alfa per G. X max sama dengan, nah kita tahu di sini ada identitas lagi nih. Itu adalah di matematika kita tahu 2 sin alfa cos alfa itu adalah 2 sin alfa. V0 kuadrat dikali 2 sin 2 alfa ya. Sin 2 alfa per G. Nah, ini adalah rumus rumus jarak horizontal terjauh yang dicapai benda. Persamaan ke-12. Atau bisa juga kita pakai persamaan yang ke-11 ini.
atau bisa kita pakai juga persamaan yang di atas ini ya. Nah, seperti itu dulu. Nah, ini adalah pembahasan materi gerak parabola pada bidang datar. Sekian dulu. Oke, sekian video pembahasan gerak parabola kali ini ya. Ini adalah gerak parabola pada bidang datar. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton, dan pada pertemuan berikutnya, pada video berikutnya, mungkin kita akan bahas gerak parabola pada bidang miring ya. Analisisnya tidak jauh berbeda kok. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton. Dadah.